Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah artikel ilmiah pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan apa itu artikel ilmiah, ciri-ciri ilmiah, dan manfaat ilmiah. Artikel ilmiah sendiri yaitu laporan penelitian yang orisinal yang benar-benar dilakukan secara original dan dituliskan dan diterbitkan di jurnal akademik maksimal 14 halaman secara gratis, dan jika lebih dari 20 halaman maka diminta untuk bayaran. Ciri-ciri artikel ilmiah tersebut, yang pertama, memuat temuan penelitian yang original, yang asli, benar-benar diteliti, bukan penelitian di atas meja. Harus ada bukti instrumen data lapangan secara murni. Yang kedua ada struktur IMRAD, introduction, kajian pustaka, metode. Harus dijelaskan metode apa, siapa yang menjadi sumber data, kumpulan menggunakan apa, observasi, wawancara, siapa yang menjadi sampel dan ditanya dan dianalisis. Result menampilkan hasil penelitian atau survei angka-angka. Wawancara yaitu berupa tabel, diagram, gambar, dan model. Untuk discussion-nya dibahas dengan logis berdasarkan teori dan peneliti. Yang ketiga, dipublikasikan setelah melewati proses review atau tidak dikaji, tidak diteliti oleh editor, dan dibaca dengan pembimbing, dinilai keseluruhannya, jika ada yang kurang diperbaiki, kirim ulang sampai layak dipublish, dikelola di jurnal secara ketat. Yang keempat, memuat abstrak hanya 200 kata maksimal, memuat ringkasan secara singkat, dan simpulan serta artikel ilmiah ditulis secara clear, jelas, dan singkat. Yang kelima, memuat secara detail bagaimana prosedur dan metode penelitian dilakukan atau dijelaskan secara rinci. Yang keenam, secara objektif, secara jujur menyajikan data hasil penemuan di lapangan. Yang ketujuh, kesimpulan yang ditarik berdasarkan data, bukti-bukti berdasarkan pemikiran logis atau simpulan analisis. Yang kedelapan, tidak bisa berdiri sendiri, harus disesuaikan dengan penelitian yang terdahulu, yang relevan gunanya untuk mendukung contoh. Jika menggunakan video maka dianggap peneliti kita efektif. Selanjutnya yang kesembilan, peneliti ditulis untuk keperluan untuk di bidang ilmu tertentu, misalnya PGSD, orang-orang yang berkecimpung di PGSD, karena pembacanya nanti ada hubungannya dengan topik yang dikaji. Selanjutnya yang ke-10, menggunakan stil atau format tertentu seperti APA. Yang ke-11 biasanya 10-20 halaman. Yang ke-12 yang terakhir, tujuannya harus berpengaruh dan menghasilkan terhadap kebaruan, kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, untuk apa sih artikel ilmiah itu? Yang pertama, artikel ilmiah itu untuk mengkomunikasikan temuan atau pengetahuan baru disampaikan ke orang lain. Yang kedua, memperluas pengetahuan baru, memperkaya bidang pengetahuan keuntungan. Yang ketiga, supaya dapat direview dengan dikaji orang lain, supaya melihat kelemahan secara bahasa, metode, format, dan lain-lain, atau memberi masukan. Yang keempat, supaya hasilnya terdokumentasi dan dapat dikritik di reproduksi. Yang kelima, untuk menyebarluaskan beberapa temuan. Yang keenam, menghubungkan temuan dengan bidang studi, di mana melakukan penelitian terhubung dengan bidang penelitian atau mencari hasil jurnal yang sejenis. Yang ketujuh, mendukung data-data, bukti-bukti, alasan, menambah fakta-fakta berbasis bukti. Yang kedelapan, meningkatkan kredibilitas temuan kita. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi terhadap penelitian yang akan datang, bahwa penelitian tidak bisa berjalan sendiri. Selanjutnya, keuntungan dari artikel ilmiah sendiri. Yang pertama, membuat pengetahuan tersebar, diseminasi pengetahuan atau pengetahuan harus berkembang. Yang kedua, memberi kontribusi terhadap bidang-bidang ilmiah bisa tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, artikel yang punya mutu yang tinggi karena setelah melewati proses yang berulang-ulang. Yang keempat, terjadinya penyimpanan pengetahuan, tidak ada lagi pengetahuan yang hilang karena bisa diakses. Yang kelima, akan mempengaruhi karangan yang lebih luas, hasil penelitian yang dipercaya banyak orang. Kalau tulisan terbit, kita akan merasa puas, nama kita muncul di Google Scholar. Selanjutnya yang ketujuh, jangkauannya adalah
Global artinya luas oleh siapa saja di seluruh dunia kalau diterbitkan dengan bahasa Inggris. Yang kedelapan, perkembangan ilmu pengetahuan progres. Sekian penyampaian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know